Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran fikih, yaitu dari kitab Fiqh Syafi'i lil Mubtadi'in. Sekarang kita akan membahas tentang haid dan nifas. Ini penting bukan hanya bagi perempuan, tetapi penting juga bagi laki-laki untuk mengetahuinya. Seenggaknya laki-laki ini tahu dasar-dasar dari hukum-hukum haid dan nifas, agar ketika di masyarakat kita bisa menjawab. Bahkan dalam hal yang seperti ini menunjukkan kita adalah orang yang alim, orang yang tahu dengan suatu ilmu yang ada di ilmu fikih. Jadi harus dipaham juga bagi laki-laki, bukan harus bagi perempuan saja, karena mungkin saja ibu adik-adik atau kakak adik-adik itu belum tahu tentang hukum ini dan bertanya kepada adik, maka adik harus menjawabnya. Paham ya? Yang pertama, definisi haid. Apa itu haid? Haid secara lugah atau bahasa adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada hari tertentu setiap bulan. Ini haid menurut bahasa. Sedangkan haid menurut istilah adalah darah yang keluar dari ujung rahim seorang wanita, yang wanita ini dalam keadaan sehat pada waktu-waktu tertentu. Terus dalilnya apa haid ini? Dari Al-Quran, dari firman Allah, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa'idha tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini dari firman Allah yang artinya mereka bertanya kepadamu, kepada siapa? Nabi Muhammad, tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka ini suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ini dari kitab atau Al-Quran. Sedangkan dari sunnah adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Abi Hubayshi, idza aqbalatil haidatu fadda'is salata wa idza adbarat faghsili anki ad-dam wa sholli. Jadi apa kata Rasulullah? Apabila datang haid, maka tinggalkanlah sholat, dan apabila ia telah pergi, maka cucilah darahnya dan sholatlah. Sekarang usia haid. Kapan haid itu akan muncul? Batas minimal wanita mengalami haid adalah umur 9 tahun menurut penanggalan Komariah, atau yang disebut juga dengan tahun Hijriyah. Jadi 9 tahun Hijriyah ini minimal seorang perempuan itu mengeluarkan darah haid. Nah, sekarang bagaimana kalau ada yang sebelum 9 tahun cuman sudah mengeluarkan darah haid? Kita lihat, apabila seorang wanita mengeluarkan darah haid di saat usia 9 tahun kurang 15 hari, kurang 15 tahun berarti masih 8 tahun lebih, karena umurnya 9 tahun kurang 15 hari, maka darah itu dihukumi darah haid. Jadi masih darah haid kalau kurangnya 15 hari.
dan apabila dia mengeluarkan darah di saat usia 9 tahun tapi kurang 17 atau 18 atau lebih, maka darah tersebut bukan haid tapi darah penyakit yang dapat membatalkan wudhu dan tidak terkena ketentuan-ketentuan hukum haid. Jadi kalau 9 tahun kurang 15 sampai 16 hari itu masih darah haid. Tapi kalau darah keluarnya itu pada umur 9 tahun kurang 17, 18, 19 hari ataupun lebih, maka itu bukan darah haid tapi darah apa? Darah penyakit. Maka dia tidak dikenai hukum-hukum yang berhubungan dengan haid. Menurut madhab Asy-Syafi'i tidak ada batasan umur maksimal seorang wanita mengalami haid. Artinya selama mereka masih mendapatkan darah, mereka tetap terkena hukum haid sampai wafat. Meskipun umumnya wanita akan berhenti mengalami haid setelah menginjak usia 62 tahun. Jadi batas maksimal terkena haid itu tidak ada, tetapi batas minimalnya adalah sempurnanya umur 9 tahun, itu minimal. Sekarang masa dari haid atau bilangan masa dari haid. Masa haid ini minimal adalah sehari semalam dengan keluarnya darah secara bersambung, yaitu tidak ada jeda berhentinya darah. Jadi darah haid ini paling sedikit keluarnya 1 hari 1 malam. Sedangkan masa haid yang paling banyak adalah 15 hari 15 malam. Adapun darah yang keluar lebih dari 15 hari maka dihukumi darah istihadhah. Kalau lebih dari 15 hari darahnya keluar, itu bukan darah haid, yaitu darah istihadhah, darah kotor. Meskipun umur masa haid wanita antara 6 atau 7 hari. Jadi paling sedikitnya masa haid itu 1 hari 1 malam. Kebanyakan wanita haid itu 6 hari sampai 7 hari. Dan kebanyakan masa waktu haid itu apa? 15 hari 15 malam. Jadi yang biasanya wanita keluar darah haid itu biasanya berapa? Yang paling biasa adalah 6 hari sampai 7 hari. Sekarang bilangan masa suci. Yang memisahkan antara haid dengan haid itu kan ada masa suci. Nah, berapa hari masa sucinya itu? Masa suci antara 2 haid minimal 15 hari. Sedangkan batas maksimal masa suci itu tidak ada. Adapun masa suci antara haid dan nifas itu tidak ada batasannya. Artinya apabila seorang wanita berhenti dari nifas kemudian dia melihat darah, maka itu dihukumi darah haid. Jadi saya contohkan, ada seorang wanita haid 7 hari, kemudian suci, kemudian haid lagi 7 hari. Nah, masa suci di antara 2 haid ini minimal itu 15 hari, harus 15 hari. Jadi kalau misalkan ada yang keluar padahal antara kedua haid itu masih beberapa hari, itu bukan darah haid, karena minimal batas suci antara 2 haid adalah 15 hari. Tidak mungkin sedikit, tetapi mungkin saja lebih. Misalkan 1 bulan atau 2 bulan atau bahkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tidak haid. Jadi haid seorang wanita 7 hari, kemudian suci, haid lagi 7 hari. Nah, sucinya ini sampai 1 tahun misalkan, itu memungkinkan. Yang tidak memungkinkan adalah kurang dari 15 hari. Paham ya? Kemudian kalau misalkan suci antara haid dan nifas itu apa? Itu tidak ada batasannya. Jadi seorang wanita itu haid, kemudian suci. Setelah suci ini enggak haid-haid lagi. Ini biasanya dialami oleh ibu-ibu yang mau melahirkan. Jadi enggak haid lagi sampai dia itu melahirkan dan nifas.
Nah, batas antara haid dan nifas ini tidak ada batasannya. Paham ya? Tidak ada batas minimum. Bahkan bisa 1 hari, 2 hari, sebulan, atau 1 tahun. Jadi batas sucinya itu tidak menentu antara yang haid dan nifas. Sekarang larangan apa saja ketika seorang wanita ini mengalami haid? Ketika wanita mengalami haid, maka dia dilarang mengerjakan beberapa hal sebagaimana orang yang junub. Apa saja? Yang pertama, sholat. Dilarang sholat. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, membaca Al-Quran. Yang kelima, menyentuh mushaf atau membawanya. Yang keenam, berdiam diri di dalam masjid atau al-mukthu fil masjid. Yang ketujuh, berjima antara suami istri. Dan yang kedelapan, bercumbu antara pusar dan lutut. Itu adalah larangan ketika seorang wanita itu mengalami haid. Sekarang kita akan membahas beberapa hukum yang terkait dengan haid. Toharoh yang dilakukan oleh wanita yang sedang haid tidak sah kecuali mandi sebelum haji. Jadi ketika haid, wanita ini tidak bisa melakukan toharoh apapun kecuali kecuali mandi sebelum haji. Yang kedua, di saat wanita mengalami haid, suami tidak diperbolehkan melakukan zihar atau talak kepada istrinya. Paham ya? Yang ketiga, apabila seorang wanita telah mengalami haid, maka dia telah menjadi mukallaf. Artinya dia telah terkena kewajiban syariat. Sama seperti laki-laki yang junub, keluar maninya, itu juga menandakan dia itu sudah dewasa dan menjadi orang yang mukallaf. Artinya dia wajib melaksanakan sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Yang keempat, masa haid berkaitan dengan masa iddah dan istibro. Apa istibro? Istibro itu mengosongkan rahim. Ini nanti dibahas di bab-bab selanjutnya. Dan yang terakhir, yang kelima, wajib melakukan mandi ketika berhenti dari haid. Jadi ketika wanita ini haid, kemudian darah haidnya berhenti, misalkan setelah 15 hari darah haidnya ini berhenti, maka dia wajib mandi besar, sebagaimana orang laki-laki yang wajib mandi besar ketika junub. Sekarang hukum bersuci dari haid. Seorang wanita apabila telah berhenti dari haid, maka dia wajib mandi. Ini berdasarkan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah sesuatu yang kotor. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka ini suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Maka apabila telah mandi, maka dia sudah bersuci, sudah suci, sudah boleh melakukan hal yang dilarang. Wanita itu haid. Setelah haid, maka dia wajib mandi. Ketika sudah mandi, maka dia boleh melakukan apa-apa yang dilarang ketika sedang haid. Sekarang kalau udah suci diperbolehkan lagi.
Ketika sudah suci maka wajib dia ini melaksanakan sholat. Tetapi perempuan ini tidak perlu mengqadha sholat yang dia tinggalkan selama haid. Jadi kan seorang wanita ketika haid itu tidak perlu mengqadha sholat. Ketika haid itu tidak perlu sholat, nggak boleh sholat bahkan. Tapi ketika suci dari haid itu tidak perlu mengqadha sholat yang ditinggalkan ketika haid. Hal ini berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, kami mengalami haid pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami tidak mengqadha sholat dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadhanya. Jadi Rasulullah tidak memerintahkan wanita yang haid ini yang sudah suci untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan, tidak. Akan tetapi dia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan selama mengalami haid di bulan Ramadan, berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia pernah ditanya kenapa wanita yang haid harus mengqadha puasa sedangkan sholat tidak. Kemudian dia menjawab, kana yusibuna dzalik ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Ini jawaban dari Sayyidatina Aisyah. Jadi ada yang bertanya, kenapa kok kita disuruh mengqadha puasa tetapi dalam sholat itu tidak disuruh mengqadha? Maka jawabannya adalah dahulu kami, kata Aisyah, dahulu kami mengalami hal itu, yaitu haid pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Paham ya? Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.